Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Tiga Mata Channel. Ya, pemirsa dimanapun Anda berada, sahabat tani dimanapun Anda berada, hari ini saya akan berbincang-bincang dengan seorang tokoh pertanian organik yang ada di Aceh Timur, dan beliau sekarang dikenal di seluruh Sentro Aceh. Sangat luar biasa para pemirsa dimanapun Anda berada, beliau khususnya hadir di studio saya pada hari ini, yaitu di studio Tiga Mata Channel. Assalamualaikum Pak Tani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana keadaannya, sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, luar biasa. Tapi nama aslinya Anda sering disebut dengan Pak Tani ya. Nama aslinya apa Pak Tani? Dan nama saya sebenarnya Julvan, saya seorang sarjana pendidikan. Ya. Nah, ini kan sarjana pendidikan, kok bisa Pak Tani menjadi seorang dipanggil Pak Tani? Biasanya kalau sarjana pendidikan dipanggil Pak Guru ini kan. Jadi kan apakah pernah jadi guru atau bagaimana? Ya sebenarnya saya tuh tahun 2005 tuh sampai 2016 saya mengajar di SD Payagabo. Payagabo, Kecamatan Iditunong. Iditunong ya, luar biasa. Di SD berapa tahun itu lamanya? Itu sekitar 13 tahun. 13 tahun mengajar. Nah, 13 tahun itu guru honor, kan waktu itu ada dibuka K2 nih, Pak Tani. Ada apa? Peluang untuk menjadi PNS di program K2. Pak Tani sendiri nggak ikut waktu itu? Kebetulan kan waktu saya pertama uji coba tuh tentang pertanian organik dari tahun 2008. Ya, peluang dibukanya program K2 kategori 2 itu di 2015. 2015 ya. Karena saya tercimpung ingin bersama dengan petani, jadi dari situlah saya nggak coba untuk mendaftar. Ya, nggak mendaftar ke K2 gitu ya. Mendaftar K2 dikarenakan harapan saya, ilmu pertanian ini saya genggam di dalam tangan, otomatis saya akan keluar. Iya, luar biasa. Tapi tidak menyesalnya Pak Tani ya? Insya Allah tidak ada. Tidak menyesal ya. Nah, hari ini saya dengar Pak Tani sudah melanglang buana ya di pertanian organik, sudah sampai ke Melabu, ke daerah Abdia ya. Itu program apa Pak Tani sebenarnya? Ya, kemarin dulu kan tahun 2019 itu kan pernah diundang di Aceh Selatan. Ya. Itu bekerja sama di PNG bersama Dinas Pertanian. Iya. Cuma diundang saya sebagai pemateri. Ada sekitar 3 kecamatan. 3 kecamatan. 3 kecamatan itu kemarin. Habis itu cuma 2 hari saya sana. Yang pertama, hari pertama saya mengajar seleksi benih yang benar dan cara membuat pupuk organik cair. Itu benih apa? Benih padi atau? Padi, benih padi terutama ya kan ya. Karena kan kenapa kita pakai kita fokus kepada benih padi itu kan salah satu pertanian yang khusus orang Aceh, karena kan itu salah satu bahan pokok makanan kita. Iya, memang di Acehnya pada petani itu lebih banyak ke sawah ya, ke padi ya. Nah, Pak Tani sendiri melihat di pertanian Aceh ini, apa bedanya antara organik dengan yang konvensional ataupun pertanian biasa saat ini yang menggunakan pupuk kimia dengan pupuk organik? Itu bagaimana perbandingannya Pak Tani? Itu sebenarnya perbandingan yang pertama, kalau kita lihat kita kaji dari segi kesehatan, itu kan lebih menguntung kita menggunakan organik. Organik. Karena organik itu tidak membahayakan bagi kita petani yang mengkonsumsi hasil panen. Sedangkan kalau kita menggunakan konvensional dengan bermacam bahan-bahan produk kimia, bukan tidak boleh, tapi petani itu tidak secara teliti apakah unsur kandungan itu kapan yang harus diaplikasi terhadap tanaman. Nah, jadi kalau dari situlah kita. Dari segi hematnya, kalau dari segi hemat lebih, kalau sistem pertanian organik kita perbandingan organik dengan konvensional itu hampir 60% lebih hemat kita menggunakan organik. Dikarenakan semua bahan pestisida, pupuk cair organik, pupuk padat organik itu ada di perkarangan rumah sendiri. Maksudnya yang kita manfaat itu hasil-hasil buangan sampah kita atau bagaimana itu Pak Tani? Nah, kan ada yang sebagian hasil sampah ibu rumah tangga. Habis itu kita ambil dari hijauan yang kebanyakan sekarang ini beranggapan gulma itu rumput menjadi penghalang bagi petani. Produk lain yang untuk disemprot rumputnya ya. Kebanyakan petani itu kan yang namanya rumput itu menjadi penghalang. Menggunakan sesuatu kan. Tanpa kita sadari kita menggunakan racun untuk
kita basmi itu gulma, itu salah satu kita udah membunuh bakteri di dalam tanah. Kan ada kehidupan dalam tanah. Nah, makanya dari situ kita bergerak, banyak timbullah selain bisa membunuh bakteri juga bisa membunuh binatang penyerbu ya, misalnya Pak tadi. Misalnya ada tawon di situ, ada kupu-kupu, kan bisa mati juga dengan kita semprot itu. Ya, karena kan sistem pertanian sekarang kita tuh pinginnya instan. Nah, makanya kalau sistem pertanian sekarang tidak ada lagi yang dinamakan dengan rantai makanan. Iya. Nah, ini kan cukup sangat luar biasa kalau kita bandingkan harga cukup murah. Namun ketertarikan Pak Tani sendiri untuk mengajari masyarakat itu agar beralih ke pertanian organik, apa alasan Pak Tani ini? Dari situ kita buat gini. Kita yang pertama, kenapa saya harus bergerak? Saya harus meluangkan waktu untuk petani, karena dikarenakan biaya yang cukup mahal dikeluarkan oleh petani, sedangkan petani sendiri itu tidak bisa untuk mencukupi kebutuhan. Contohnya kita membeli pestisida, petani itu harus membeli pupuk cair dengan biaya yang cukup mahal. Padahal kan biaya yang sangat murah itu ada di pekarangan kita sendiri. Maksudnya hasil produksinya lebih tinggi. Maksud Pak Tani gitu. Misalnya dia mengeluarkan dengan hasil panennya dengan hasil produksinya lebih tinggi gitu. Lebih tinggi hasil pengeluaran. Pengeluaran untuk produksi, untuk biaya produksi itu udah cukup tinggi ya kalau konvensional ya. Ya, konvensional cukup tinggi. Sedangkan kita akan hasil panennya walaupun tinggi hasil panennya, waktu kita gunakan secara manajemen itu pendapatan kita lebih sedikit dikarenakan harga yang kita keluarkan untuk perawatan tanaman dengan harga pasar hasil panen yang kita jual tidak seimbang. Tidak seimbang karena menghabiskan biaya yang cukup mahal untuk petani, padahal petani itu murah. Ya, luar biasa Pak Tani. Selama ini Anda telah melakukan yang demikian itu, apa produk-produk organik yang telah kita hasilkan? Misalnya bahan-bahan organik yang bisa kita gunakan sebagai pupuk, sebagai pestisida yang Pak Tani sebutkan tadi ada di perkarangan rumah kita. Ya, terutama yang saya bikin untuk buat pupuk padat itu terutama ada rumput. Iya. Kenapa saya buat? Saya bilang terhadap petani, rumput itu jangan dibasmi, walaupun itu menjadi satu penghalang bagi petani. Sebenarnya rumput itu bisa mengembalikan bakteri di dalam tanah. Nah, kita lihat contohnya, karena saya akan buat penelitian rumput itu menghabiskan waktu 1,5 tahun. Ini untuk penelitian rumput aja ya, luar biasa. Itu khusus rumput. Nah, kenapa? Kita lihat sawah itu yang ditimbun dengan tanah, sedangkan tanah itu mengandung keasaman yang tinggi dengan pH tanah yang rendah. Tapi rumput itu tidak pernah tumbuh dengan warna kuning, tetap hijau dia. Nah, berarti di bawah rumput itu ada akar. Akar itu ada bakteri yang bisa mengurai tanah dan mengikat udara menjadi nitrogen sebagai pupuk dasar untuk tanaman rumput. Jadi nitrogen itu sama dengan urea enggak? Sama dengan urea. Jadi kalau kita gunakan rumput itu berarti sama juga dengan kita gunakan urea gitu. Ya, cuman kan yang urea yang digunakan oleh tanaman itu rumput melalui bakteri yang mengikat udara itu menjadi nitrogen. Mengikat udara. Ya, menjadi nitrogen. Makanya rumput yang tumbuh itu dia tetap subur walaupun kondisi tanahnya yang punya keasaman tinggi, pH tanah rendah, dia tetap tumbuhnya hijau. Dari hasil itulah kita ambil daun rumput yang hijau itu, kita olah balik menjadi pupuk dasar. Jadi bisa digunakan untuk semua tanaman palawija, tidak mestinya padi itu Pak Tani. Itu bisa kita gunakan. Makanya sekarang saya sudah mulai proses pembuatan mesin pupuk padat. Nah, dikarenakan petani kita jarang yang mau menaburkan rumput. Maksudnya pupuk padat itu kompos, bukan? Oh ya, enggak. Kita tidak menggunakan kompos kandang. Kita gunakan pupuk padat itu dari hijauan semua. Dari hijau daun. Nah, dari hijauan daun semua kita gunakan jadi pupuk padat. Supaya gini, karena petani kita tidak mau menaburkan rumput ke dalam sawah. Mungkin itu jadi repot bagi orang Tapi tetap kita proses dengan
menggunakan teknologi, kita buat mesin, nanti pupuk itu menjadi padat seperti pupuk konvensional biasa. Ya, itu bentuk butiran nanti atau bentuk palet itu bagaimana? Atau seperti makanan ternak atau makanan ikan itu bagaimana, Pak Tani? Ya, ini yang kita buat mesin adalah mesin ini bentuk pelet ya. Dengan besar itu sekitar 7 mili. 7 mili ya. 7 mili besarnya. Kita buat bentuk pelet. Kenapa harus kita buat? Supaya gini. Tapi harus dikeringkan lagi gitu. Yang pertama tuh kita keringkan secara manual. Tidak kita keringkan, tidak kita open. Kalau kita open akan mengurangi unsur-unsur yang ada di dalam pupuk tersebut. Nah, penguraiannya nanti itu bagaimana, Pak? Dalam mengurai, kalau misalnya kita gunakan cair, itu kan pupuk cair kan lebih cepat dalam mengurainya oleh tumbuhan. Nah, bagaimana dengan pupuk yang rencana Pak Tani akan lakukan ini bagaimana? Ya, sebenarnya pupuk itu kan ada dua dia. Ya. Pupuk cair, yang namanya pupuk cair itu adalah yang diresap melalui batang, daun dan buah. Iya. Itu namanya pupuk cair. Kalau pupuk padat itu melalui tanah. Dia akan mengurai dari akar, transfer protein dari pupuk itu tadi ke batang, daun dan buah. Kita kan pupuk ada dua, nah, cair sama padat. Jadi kenapa kita buat proses kita lakukan untuk buat mesin? Tujuannya supaya petani kita dengan perlahan-lahan orang tuh mau kembalikan pertanian itu seperti pertanian terdahulu. Ya, kita kembalikan secara organik. Ya, pertanian masa lampau lah nenek-nenek kita dengan hasil panennya yang cukup maksimal ya. Oke Pak Tani, kita sambung lagi setelah pesan-pesan berikut ini.